Hai Healthy, sebelumnya perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Aurel Titania. Saya berasal dari jurusan Analisis Kesehatan Prodi D3 TLM dengan kelas reguler B dengan NIM P1337434312107 Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul diksi. Nah, definisi diksi sendiri itu apa sih? Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Nah, diksi bukan hanya berarti pilihan pemilih kata, melainkan untuk menjalakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Syarat memilih diksi ada 3. Yang pertama, ada ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, ada seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Next, ada ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi juga ada 3. Yang pertama, ada tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang dimanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa serta bentuk yang sesuai dengan gagasan, serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembedaharaan kata yang dipunyai masyarakat, bahasanya, serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata. Untuk syarat diksi itu sendiri, kaidah kelompok kata atau frase, dan kaidah makna kata. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok atau frase. Yang pertama, tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang kedua, seksama. Contohnya kata besar, agung, akbar, raya, tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya ataupun jaksa tinggi karena kata tersebut tidak sesama. Dan yang ketiga, lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. Contohnya, kata malam dan santap bersinonim. Akan tetapi tidak dapat menggunakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Untuk syarat penulisan diksi juga ada 6. Yang pertama, makna konotatif dan makna denotatif. Yang kedua, makna umum dan makna khusus. Yang ketiga, kata konkret dan kata abstrak. Yang keempat, sinonim. Yang kelima, kata rajin dan kata populer. Dan yang keenam, jargon dan siang. Fungsi diksi, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. Membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi sastra lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya.